Terlalu mudah diprediksi, Arsenal butuh kreativitas bermain. Raheem Sterling putuskan masa depannya di Arsenal. Liverpool dan Arsenal diunggulkan di Piala Liga Inggris. Gabriel Martinelli diminta perbaiki kualitas pengambilan keputusan. Jakub Kiwior minta cabut. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Terlalu mudah diprediksi, Arsenal butuh kreativitas bermain. Arsenal masih dibuat penasaran untuk mengakhiri catatan tak pernah juara Premier League sejak 2004. Kehadiran Mikel Arteta sempat menghadirkan asa tersebut. Thierry Henry menganalisis permainan Arsenal dan menilai mantan timnya itu butuh perubahan untuk merebutkan titel Liga musim ini, khususnya menghadapi Liverpool. Membandingkan Arsenal dengan Liverpool, Henry menilai permainan Arsenal terlalu monoton meski memiliki senjata utama lainnya dari situasi bola mati. Mereka sangat mudah ditebak. Sungguh luar biasa, bisa mencetak gol dari bola mati. 3 gol terakhir di Liga berasal dari bola mati. Tutur Henry dikutip dari Daily Mail. Ketika Anda melihat Liverpool maju, Anda melihat Joe Gomez, Darwin Núñez, Diogo Jota berlari. Tapi dengan Saka, Anda tahu dia akan bermain melawan Martin Odegaard. Ketika Anda berada dalam masalah di Arsenal, bola akan tertuju ke Saka. Arsenal memang menciptakan peluang, tetapi itu adalah pilihan yang mereka ambil. Gabriel Martinelli tahu dia bisa memberikan umpan kepada 3 pemain jika dia masuk ke dalam, tapi dia malah keluar. Ketika Anda menonton Arsenal, Anda berpikir satu-satunya cara mereka mencetak gol adalah melalui bola mati. Kami tidak menciptakan banyak peluang saat melawan Manchester United, ketika 2 gol dari sepak pojok menghasilkan kemenangan 2-0. Tidak ada masalah kepelatihan, tidak ada lagi yang bisa menyerang Arsenal. Tetapi jika Anda tidak memiliki pemain di lini tengah untuk menciptakan umpan, maka akan sulit jika Anda memberikan bola kepada pemain sayap di kanan atau kiri. Arsenal butuh perubahan, khususnya dari segi kreativitas bermain dan juga niatan untuk memenangkan pertandingan untuk memenangi Premier League. Raheem Sterling putuskan masa depannya di Arsenal, bertahan atau hengkang. Raheem Sterling, winger Arsenal yang dipinjam dari Chelsea, telah membuat keputusan terkait masa depannya di Emirates Stadium menjelang bursa transfer Januari mendatang. Performa Raheem Sterling di Arsenal selama 3,5 bulan terakhir belum memenuhi ekspektasi. Minimnya kontribusi pemain berusia 30 tahun itu memunculkan pertanyaan apakah ia akan tetap bertahan hingga akhir musim 2024-2025. Menurut laporan Evening Standard, Sterling telah memutuskan untuk tetap bertahan di Emirates Stadium hingga akhir musim. Ia masih termotivasi untuk merebut tempat di skuad utama Arteta meski sejauh ini baru tampil dalam 10 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 4 kali sebagai starter. Di Premier League, Sterling hanya mencatatkan 146 menit bermain dan pada laga terbaru melawan Everton yang berakhir imbang tanpa gol. Arteta bahkan tidak memberikan kesempatan bermain untuknya. Liverpool dan Arsenal diunggulkan di Piala Liga Inggris. Di tengah persaingan perburuan gelar juara Liga Inggris, Liverpool dan Arsenal harus mengalihkan fokus ke babak perempat final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup yang akan dimainkan pada tengah pekan ini. Liverpool akan memainkan pertandingan tandang melawan Southampton di Stadion St. Mary's, Kamis 19 Desember 2024. Sedangkan Arsenal menjamu Crystal Palace di Stadion Emirates. Kendati kemungkinan tidak akan tampil dengan pemain utamanya, Liverpool dan Arsenal tetap diunggulkan bisa memenangkan pertandingan dan melaju ke semifinal. Namun, seperti yang sudah-sudah, kejutan masih sangat mungkin terjadi. Dari kubu Liverpool, pelatih Arne Slot mencoba menaikkan moral bertanding pasukannya setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Fulham akhir pekan lalu. Seperti halnya Liverpool, Arsenal pun akan menghadapi Crystal Palace dengan modal imbang dengan Everton pada laga sebelumnya. Ini adalah pertemuan pertama kedua tim dalam sepekan ke depan. Sebab pada akhir pekan, giliran Arsenal yang bertandang ke kandang Crystal Palace di Liga Inggris.
Gabriel Martinelli diminta perbaiki kualitas pengambilan keputusan. Henry menyoroti ketergantungan Arsenal pada serangan sisi kanan yang melibatkan Bukayo Saka dan Martin Odegaard, sehingga permainan mereka menjadi terlalu mudah ditebak. Henry menjelaskan bagaimana Martinelli menyia-nyiakan peluang ketika berada dalam situasi 1 lawan 1 melawan Diogo Dalot. Martinelli berhadapan 1v1 dengan Dalot, dan saat itu tidak ada pemain kedua yang mendekat. Anda sudah berada dalam situasi 1v1 yang diusahakan oleh tim, tapi mengapa Anda justru mengembalikan bola ke belakang? Ujar Henry. Thierry Henry mengkritik Martinelli karena gagal memanfaatkan ruang tersebut dan memilih memainkan bola ke area tengah yang justru menghambat potensi serangan. Thierry Henry kembali menyoroti momen ketika Martinelli memutuskan untuk menembak dengan kaki yang kurang tepat, sementara ada 3 rekan setim di posisi yang lebih baik. Arsenal sebenarnya menciptakan peluang, namun keputusan yang diambil pemain justru menjadi masalah, jelas Henry. Jika Martinelli melakukan gerakan tipuan ke dalam, ia memiliki 3 opsi tap-in di kotak penalti. Itu seharusnya menjadi keputusan terakhirnya, bukan malah menembak dengan kaki yang salah. Penampilan Gabriel Martinelli dalam beberapa pertandingan terakhir memang belum optimal. Selain kritik dari Henry, ia juga mendapat komentar tajam dari Paul Merson setelah dianggap lalai berada dalam posisi offside pada gol Bukayo Saka yang dianulir saat imbang 1-1 melawan Fulham. Jakub Kiwior minta cabut. Dilaporkan bahwa agen Kiwior akan mengadakan pertemuan dengan Napoli dalam seminggu ke depan untuk membahas kemungkinan kepindahan. Pemain berusia 24 tahun ini masih memiliki 3,5 tahun tersisa dalam kontraknya setelah bergabung dengan Spezia pada Januari 2023. Sejak saat itu, Kiwior telah membuat 51 penampilan untuk Arsenal. Permintaan untuk meninggalkan Emirates datang pada saat yang cukup ironis karena ia sebenarnya sudah menjadi pemain reguler bagi Arsenal. Dia sempat tampil sebagai starter melawan Manchester United dan Fulham sebelum kembali duduk di bangku cadangan dalam hasil imbang terbaru dengan Everton. Gunners sedang mengalami krisis cedera di lini pertahanan dalam beberapa hari terakhir. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!